Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati Ilmu'an Sabirat wa Syekh Ta'ala wa Ra'ah. Dan kita hormati pula pembina muhadarah yang alhamdulillah berkenan hadir, yakni Ustaz Ahmad Fadilah Ta'ala wa Ra'ah. Saya selaku MC akan membacakan susunan pada acara malam hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah-ceramah Islami, yang keempat evaluasi sekaligus doa, dan yang kelima penutup. Kita langsung mulai saja. Yang pertama pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Amin. Waktu dan tempat dipersilakan.
Semoga pembacaan kitab suci Al-Quran pada malam hari ini acara kita lancar, dan untuk yang mendengar dan yang membaca bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ke acara yang ketiga, yakni ceramah-ceramah Islami. Langsung saja kita panggilkan ke penceramah yang pertama, yaitu kepada saudara Alif Jaka Ramadan, kelas 12 IPA. Kepada saudara Alif Jaka Ramadan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang antusias, kurang keras, kurang berkelas. I repeat once again. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah pada barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kita kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Baik, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kunci Surga Ada di Rumah Anda. Banyak orang yang mengejar surga Allah dengan cara bersedekah, sampai-sampai ia menjadi ahli sedekah. Banyak orang yang mengejar surga Allah dengan cara berpuasa, sampai-sampai ia menjadi ahli puasa. Dan banyak orang yang mengejar surganya Allah dengan cara sholat, sampai-sampai dia menjadi ahli sholat. Tapi mereka lupa bahwa mengejar surga Allah cukup dengan di rumah dan mentaati orang tua. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, janganlah kamu berkata ah kepada orang tua. Hal ini yang bisa kita ambil kesimpulan dari itu adalah kita itu tidak boleh sama sekali berkata ah kepada orang tua, karena sudah jelas nasnya, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kita berkata ah. Berarti kita harus patuhi. Barang siapa yang mematuhi orang tua, maka kunci surga ada di dekatnya. Dan kita tidak bisa membalas jasa-jasa orang tua kita, sebagaimana di dalam cerita mungkin sudah terkenal, yaitu cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini, beliau ini pengen membalas jasa ibunya, sampai-sampai beliau rela menggendong ibunya dari jauh sampai dekat dengan Ka'bah, sampai mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu beliau datang kepada sahabat, lalu beliau bertanya, wahai sahabat, aku sudah menggendong ibuku mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Apakah aku dapat membalas jasa-jasanya ibuku? Lalu sahabat bilang apa? Hei Uwais Al-Qarni, ketahuilah, tidak dapat kamu membalas jasa ibumu hanya karena kamu membawa keliling Ka'bah ibumu sebanyak 7 kali. Bukan cuma itu, ditegaskan di situ, sahabat bilang, tidak bakal kamu bisa membalas jasa-jasa orang tua. Seorang ibu itu mengalami masa-masa yang sangat
mengencapkan sebagaimana di dalam lagu Senandung-Senandung disebutkan dinyanyikan, yaitu ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi. Bukan. Yang jelas, ibu itu mengandung. Bayangkan ibu mengandung 9 bulan sampai perutnya gede, sampai berjalan sampai seperti ini. Kalian harus tahu itu. Lalu ibu kalian melahirkan. Nah, di dalam melahirkan itu antara nyawa, itu antara hidup dan mati. Tidak keluar, mati di dalam. Keluar, ibu ngos-ngosan. Ayo. Yang terakhir ialah apa terakhir? Menyusui. Ibu rela makan banyak demi susunya ada, supaya kalian bisa menyusui. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Cowboy Junior. Ini Cowboy Junior pernah berkata, pernah bernyanyi seperti ini. Kalau kalian memang berbakti pada orang tua, ingat kata Cowboy Junior. Mama, thank you for your love in me. Mama, ku gak akan nakal lagi. Mama, ku sayang kamu. Dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya anak yang berbakti adalah yang pertama, thank you for your love in me, yang artinya terima kasih karena kamu sudah menyayangi aku. Terus yang kedua, aku sayang kepada kamu. Terus yang ketiga, aku nggak akan nakal-nakal lagi. Kalian disekolahkan orang tua kontang-panting di sana patah tulang. Kalian di sini cuma cengengesan, tidak dapat ilmunya. Apakah patut dibilang itu berbakti kepada orang tua? Tidak. Dengan tegas kita katakan tidak. Maksudnya yang berbakti adalah kamu belajar betul-betul sini, dapatkan ilmu, tunjukkan pada orang tua. Bu, aku udah belajar betul-betul. Ini yang aku dapatkan dari belajar. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada saudara Ibnu Ramadan. Langsung saja kita ke penceramah yang kedua, yaitu saudara Dimas Wildan Aulia, kelas 12 IPA. Kepada saudara Dimas Wildan Aulia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan paling utama, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insyaallah penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Langsung saja berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul zina.
adalah sa'isa sabila, yang artinya wallahu alam, janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Jadi kita bisa pahami mendekatinya aja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Zina terbagi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan contohnya seperti orang yang sudah menikah tapi berselingkuh, itu hukumannya dirajam sampai mati. Kalau zina ghairu muhsan itu orang yang berhubungan di luar nikah, hukumannya dicambuk 100 kali. Zina banyak macam-macam, ada zina mata, zina kelamin, zina kaki, zina tangan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dimas Wildan Aulia atas pidatonya yang singkat. Ya. Lanjut ke penceramah yang ketiga, yaitu kepada saudara Abid Zainuddin, kelas 12 IPA. Kepada Abid Zainuddin, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, yang mana telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di majelis Allah Sabil Rasyad dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, semoga selawat bersertakan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada tabi dan tabiin, dan kepada yang mengikutinya hingga akhir kiamat kelak. Amin. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Sabil Rasyad Hafizahullah Ta'ala Wara'ah, dan yang saya hormati dan yang saya taati pula pembina muhadharah kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Ahmad Fadilah Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, yang sesuai tertera dalam hadis Arba'in yang ketiga, yang berbunyi bunyal Islamu ala khamsin asyhadati an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa haji bil bait wa shaumi ramadan. Bila agama Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah bila mampu. Dan dalil dalam Al-Quran yaitu pada surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 yang berbunyi ma salakakum fi saqar qalu lam lakum minal musallin, yang artinya apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar. Kami masuk ke dalam neraka Saqar karena kami meninggalkan sholat. Apakah di sini di antara semua murid yang pernah meninggalkan sholat, jangankan di sini, di rumah aja, ada nggak yang pernah meninggalkan sholat? Bahkan saya sendiri pun kadang masih meninggalkan.
saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bin Zainuddin. Lanjut ke penceramah yang keempat, yaitu kepada Alif Fatah kelas 11 agama. Kepada Alif Fatah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik serta hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, selawat berbijakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kami ta'zim Mudirul Hasanil Rasyad hafizahullah ta'ala wa dan yang sama-sama kami hormati dan sama-sama kami ta'zim pula pembina muhadarah kita yang berkenan hadir pada malam hari ini, yakni Ustaz Ahmad Fadilah hafizahullah ta'ala wa langsung saja. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan satu buah pidato yang insyaallah singkat yang bertemakan tentang sabar dalam menghadapi masalah. Menurut Buan Pemberatani, masalah itu apa sih? Problem. Kalau menurut saya tuh, ini masalah ini adalah sesuatu yang harus kita tuntaskan dengan cara berpikir terlebih dahulu sebelum menuntaskan masalah tersebut. Mengapa saya bilang harus berpikir terlebih dahulu? Karena agar ketika kita menuntaskan masalah tersebut, kita tidak menimbulkan masalah-masalah yang lainnya. Misalnya ini, kita punya masalah tentang perekonomian kita. Misalnya dalam sehari itu kita jajannya cuma 5.000 tuh. Kita nggak tahu kan menyelesaikan masalah itu gimana. Akhirnya kita pinjam sana sini. Akhirnya bukan kita menyelesaikan masalah, akhirnya kita menambah masalah-masalah yang tidak diinginkan. Kalau kata Ustaz kita Ustaz Makadillah kata sini itu gini, masalah ini bukan terdapat di dalam masalah tersebut, akan tetapi ini masalah terdapat di dalam bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut, disudutkan masalahnya. Contohnya gini, hujan bisa nggak basahi kita? Nggak bisa. Hujan selamanya tak bisa basahi kita. Kenapa bisa? Misalnya nih, katanya ya, itu di luar tuh kan hujan tuh, kita tuh pakai jas hujan, kita pakai payung, kita keluar tuh, kita kena hujan nggak? Ya mungkin sedikit ya, mungkin kena sedikit, tapi tidak terlalu kan, ya. Jadi kalau kita tahu tuh, oh ini masalahnya ini, cara diselesaikannya ini, jadi kita tuh tidak menambah masalah yang lainnya. Jadi kalau kita punya masalah itu jangan langsung diselesaikan tiba-tiba kan, oke ini cara selesaikannya gini. Kita harus berpikir terlebih dahulu, oh cara selesaikannya itu gini, agar masalah-masalah yang lain itu tidak dapat timbul di dalam masalah tersebut. Adapun ketika kita mendapatkan masalah ini atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tuh harus banyak-banyak bersabar. Jangan mengeluh.
misalnya kita dapat musibah yang tadi dalam misalnya perekonomian. Nah, misalnya kita sehari jajannya 5.000, kita ngeluh tuh sama Allah, ya Allah, kok jajan saya sedikit banget, kok cuma 5.000, cuma bisa beli ayam satu kan, gitu. Kita tuh harus banyak-banyak bersabar, karena Allah tuh banyak sekali berfirman di dalam Al-Quran itu, banyak sekali tercantum di dalam itu. Salah satunya di juz 2 tuh surah Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi, yang akhir ayat itu gini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين والله العظيم. Yang artinya Allah alam. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang senantiasa bersabar. Jadi kalau kita bersabar tuh dalam misalnya kita kena musibah ini, terus kita bersabar tuh, Allah tuh bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, itu santai aja sudah. Ya, gak usah takut lah dengan musibah tersebut, santai aja. Adapun ketika kita diberikan nikmat tuh sama Allah, kita diberikan nikmat, kita juga harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kunci kehidupan tuh pengen bahagia di dunia itu cuma dua, yaitu sabar sama syukur. Ketika kita sudah bisa sabar tuh, kita sudah bisa syukur, dan kita bahagia dari dunia ini. Mungkin demikianlah selama yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Adik Fathah. Ya, para hadirin masih semangat nggak malam ini? Ya, kita lanjut ya ke penceramah yang kelima, yaitu kepada Galih
Dan yang saya hormati dan saya takzimi pula Al Ustaz Ahmad Fadilah Hafizahullah Ta'ala Barokah. Dan yang saya banggakan seluruh santri putra yang As-Sabilah Rasyad yang soleh-soleh. Masya Allah. Baiklah, berdirinya saya di sini bukanlah untuk berbahasa basi atau untuk bernyanyi-nyanyi. Akan tetapi berdirinya saya di sini ialah untuk menyampaikan pidato yang berisi hubbun Nabi. Pada zaman ini, pada saat ini, banyak sekali, banyak banget orang yang ngomong cinta, rindu, terutama kepada Rasulullah. Akan tetapi, ya dengan kenyataannya, mereka semua hanya mengatakan cinta dengan lisannya, namun tidak dengan kolbunya. Sebelumnya, Al-Fakir ingin bertanya kepada santri-santri sekalian. Apakah kalian mencintai Rasulullah? Apakah kalian menyayangi Rasulullah? Jikalau iya, mana bukti cinta kalian? Sudahkah kalian bersolat kepada Rasulullah? Sudahkah kalian melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah? Apa? Oh, sudah. Alhamdulillah. Patut kita ketahui teman-teman sekalian, cinta bukan hanya sekedar pengakuan, akan tetapi cinta butuh yang namanya pembuktian. Sebagaimana pengarang mengatakan, "Idza ahabba syai'an aktsara min dzikri." Jikalau seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering mengucapkannya. Begitu pula, jikalau pian-pian sekalian mencintai Nabi Muhammad, sudah sepatutnya kalian sering-sering bersolawat kepada beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi dalam Al-Qur'an pada surah Al-Ahzab ayat 56. Ada yang tahu enggak bunyi lafaz ayatnya gimana? Woi, ada yang tahu enggak? Silakan. Ya dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Masya Allah, betul-betul. Ya, apa yang dikatakan teman kita tadi benar ya. Nama ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina
Ya, terima kasih kepada Delegasi Al-Zamzami atas penampilannya yang membuat para hadirin itu langsung semangat. Membara nggak? Karena mungkin fokus sama diri sendiri nggak memperhatikan orang. Bersalah dulu, salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Ya. Kita lanjut kepada penceramah yang ketujuh, yaitu kepada Hendy dari kelas 12 IPA. Kepada Hendy waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat syafaat sehingga kita bisa berkumpul di Allah yang insyaallah yang penuh barokah ini. Benar ya Rabbal alamin. Dan tak lupa keduakannya salawat berdoa salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga segenap keluarga, sahabat dan kerabat beliau di semua masa. Saya hormati dan saya tajimi Mudirul Mahad Sabilul Rasyad Habibullah taala wabarakatuh. Dan saya hormati pembina muhadarah kita pada malam hari ini Al-Ustaz Ahmad Fadilah Habibullah taala wabarakatuh. Langsung saja saya tidak menyelewat. Saya akan memakan judul cara menghormati kedua orang tua kita. Orang tua kita harus kita hormati dan harus kita sayangi. Orang tua juga sudah banyak pengalaman. Contohnya khususnya dalam beribadah lebih mendalamnya ilmu dan lebih matangnya dalam berpikir yang lebih luas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu kunci kesuksesan ada di tangan kedua orang tua kita. Siapa yang mau sukses dunia dan akhirat, maka kita wajib kita sayangi dan cintai kepada mereka. Orang tua ada tiga golongan, yaitu yang wajib kita hormati. Satu, orang tua yang melahirkan kita. Dua, orang tua mertua kita. Dan tiga, orang tua pada guru kita yang tercinta. Jangan merasa rugikan diri sendiri dan buang-buang waktu dan hingga orang tua merasa malu. Salah satunya berpacaran jam 2 malam dan bangki sampai dengan waktu sama teman hingga orang tua khawatir terhadap kita. Orang tua juga mencari nafkah kepada kita, kehujan-hujanan, kepanas-panasan demi kita, demi kebutuhan keluarga. Salah satu ayat dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim.
wafid lahumma janahul rahmatika rabbayani shaghira. Dan perbaikilah dirimu dengan sayangi keduanya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya yang mana telah mendidik aku di masa yang kecil. Jadi jangan membuang waktu sehingga kita menyesal, karena ridha Allah ada terletak di kedua orang tua kita. Itu yang itu saya sampaikan. Pada lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Hendy. Mohon maaf kepada para audiens, tadi Hendy itu penceramah ke-6, bukan ke-7. Sekali lagi mohon maaf kepada para hadirin, tadi Hendy itu penceramah ke-6, ya, bukan yang ke-7. Oke, kita lanjut saja ke penceramah yang ke-7, yaitu kepada Ilham Ramadan dari kelas 12 IPA. Kepada Ilham Ramadan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Rasul